Shalom saudara-saudara dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Hikman Sirait. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar menafsir Alkitab, masih dengan tema atau topik yang sama, yaitu genre-genre hukum perjanjian lama. Namun secara spesifik pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perjanjian hukum di dunia kuno. Berdasarkan temuan-temuan arkeologi, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk hukum di dunia kuno atau bentuk-bentuk perjanjian atau tradisi hukum dunia kuno terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah fakta paritas, yang kedua adalah fakta fasal. Sekali lagi, tradisi hukum dunia kuno itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah fakta paritas, kedua adalah fakta fasal. Fakta paritas adalah perjanjian antara dua raja yang posisinya setara. Yang dimaksud setara di sini adalah setara di dalam kedaulatan, setara di dalam kekuasaan, setara di dalam ekonomi, dan setara dalam aspek-aspek lainnya. Contohnya adalah perjanjian di dunia kuno yang dua rajanya memiliki kesetaraan dalam posisi adalah Mesir dan Hatti. Atau di dalam dunia modern itu antara Amerika Serikat dan Rusia, atau perjanjian antara Rusia dan Tiongkok, atau Amerika Serikat dan Perancis, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara fakta pasal adalah perjanjian antara raja besar dengan raja kecil. Dalam hal ini kedudukannya sangat berbeda, baik kedaulatan, baik kekuasaan, baik ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Di dalam dunia kuno ini perjanjian hukum antara Hatti dan Ugarit, atau di dalam dunia modern bisa terlihat antara Amerika Serikat dan Filipina, atau Rusia dan Indonesia. Jadi ada jurang atau gap yang cukup lebar antara raja besar dengan raja kecil. Berdasarkan temuan-temuan arkeologi, di dalam perjanjian atau fakta, khususnya fakta pasal, terdapat beberapa bagian. Bagian pertama adalah perkenalan. Di dalam perkenalan ini, raja besar memperkenalkan dirinya, identitasnya, dan umumnya menunjukkan kekuasaan dirinya yang jauh lebih besar daripada raja kecil. Yang kedua adalah kilas balik sejarah, menunjukkan perbuatan-perbuatan atau karya-karya raja besar di sepanjang sejarah, bahkan umumnya menunjukkan kilas balik sejarah mereka terhadap raja kecil atau perbuatan raja besar terhadap raja kecil. Raja besar menceritakan kebaikan-kebaikannya. Secara umum sudah umum bahwa raja-raja besar itu menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya, tentang karya-karyanya, tentang kemurahan hatinya, tentang hal-hal positif yang ada di dalam dirinya. Bagian kedua adalah perjanjian. Di dalam perjanjian, raja besar meminta kepada raja kecil untuk setia, untuk taat kepada raja besar. Bagian kedua adalah perjanjian. Di dalam perjanjian ini, raja besar meminta kepada raja kecil untuk setia dan taat. Dengan kata lain, raja besar menginginkan raja kecil atau raja jajahannya atau raja yang ada di bawah kekuasaannya untuk mengikuti setiap agenda-agenda yang ditetapkan oleh raja besar. Apapun yang dinyatakan raja besar, diharapkan raja kecil untuk taat, untuk setia, melakukan saja apa yang diperintahkan. Bagian ketiga adalah berkat dan kutuk. Secara umum, di dalam perjanjian, khususnya fakta pasal, terdapat bagian yang menyatakan tentang berkat dan kutuk. Jikalau raja kecil mengikuti setiap agenda-agenda yang ditetapkan oleh raja besar, atau jikalau raja kecil setia dan taat terhadap apa yang ditetapkan dan ditentukan oleh raja besar, maka raja besar akan menjamin keamanan, raja besar akan menjamin kesejahteraan, raja besar akan memberikan perlindungan-perlindungan, raja besar akan membantu kelancaran ekonomi, raja besar menjamin banyak hal. Artinya apa?
raja besar akan memberikan berkat kepada raja kecil. Namun demikian sebaliknya, jikalau raja kecil tidak taat, tidak setia, menolak agenda-agenda yang ditetapkan oleh raja besar sebagai penguasa, maka raja kecil akan mendapatkan konsekuensi yang besar. Raja besar akan memberikan hukuman, atau raja besar bisa saja membinasakan raja kecil yang berada di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, raja besar akan bertindak tegas menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada raja kecil jikalau tidak setia kepada raja besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, contoh real di dalam Alkitab yang berkaitan dan yang sangat mirip sekali dengan fakta pasal terdapat di dalam Ulangan 1 sampai Ulangan 4. Bila saya ringkas, di situ terlihat jelas di mana Musa menyatakan atau mendorong atau mengingatkan kepada umat Israel agar mereka setia kepada Allah. Di dalam hal ini, Allah adalah raja besar dan Israel adalah raja kecil. Dalam arti, Allah adalah penguasa sejagat atau penguasa sejati atau penguasa alam semesta, sementara Israel adalah umat yang berada di bawah kendali kekuasaan raja besar, yaitu Yahweh. Di dalam Ulangan 1 ayat 4 jelas sekali terlihat bahwa Musa mengingatkan umat Israel agar mereka taat, setia, melakukan firman-firman Tuhan. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mereka tidak menyembah kepada ilah-ilah lain. Jadi mereka didorong dan diminta untuk setia menyembah, memuji kepada Yahweh saja. Ini adalah salah satu bentuk dari fakta fasal. Dan di dalam teks tersebut juga dinyatakan, jikalau umat atau bangsa Israel tidak setia kepada Yahweh, maka umat Israel akan mengalami atau akan menerima konsekuensinya, penghukuman, diserang, tawan, bahkan bisa saja dibinasakan. Contoh kedua di dalam Alkitab yang berhubungan dengan fakta pasal terdapat dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 33. Dapat saya ringkas bahwa di dalam teks ini umat Israel berjanji setia kepada Yahweh. Dan Yosua sendiri mendorong, mengingatkan kembali kepada orang Israel untuk mereka setia beribadah kepada Allah, mentaati setiap firman-firman Allah. Jikalau mereka setia dan taat kepada firman Allah, kepada pernyataan-pernyataan Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan berkat kepada mereka seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Namun jikalau mereka tidak setia kepada Yahweh, maka umat Israel harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensinya juga sudah saya jelaskan seperti sebelumnya, bahwa mereka bisa saja ditawan, diserang oleh bangsa lain, bahkan dibinasakan. Seperti yang terjadi terhadap generasi yang lahir di Mesir ketika mereka berada di padang gurun. Generasi yang lahir di Mesir dibinasakan karena mereka tidak taat, tidak setia, bahkan memberontak kepada Allah. Terkecuali Yosua dan Kaleb. Contoh ketiga dapat kita lihat di dalam Keluaran 20 sampai 23. Di dalam teks ini kita dapat melihat bagaimana perjanjian itu melahirkan undang-undang atau yang disebut dengan hukum Taurat. Hukum ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh umat Israel. Jelas tradisi hukum dunia kuno secara khusus terhadap umat Israel terlihat bahwa perjanjian hukum itu tentu saja terbitnya undang-undang atau ketetapan-ketetapan atau hukum. Dalam hal ini adalah hukum Taurat yang harus diikuti, yang harus dilakukan, tidak melenceng dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat kepada fakta pasal ini
dan masih banyak teks-teks Alkitab lainnya yang menunjukkan bahwa bentuk perjanjian hukum antara Allah dengan umat Israel adalah fakta pasal. Artinya apa? Umat Israel sebagai raja kecil berada di bawah kendali, berada di bawah kekuasaan raja besar. Dengan kata lain, umat Israel harus taat, harus setia kepada agenda-agenda atau kepada perintah-perintah yang ditetapkan oleh Allah. Jikalau mereka tidak setia kepada Allah sebagai raja besar, sebagai penguasa alam semesta, maka akan ada tindakan yang sangat tegas. Berdasarkan konteks fakta pasal ini, maka kita sebagai orang-orang percaya harus tunduk kepada Yesus Kristus. Harus melakukan apapun yang Yesus perintahkan. Dalam posisi ini, kita yang harus mendengarkan pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan atau perintah-perintah Yesus. Bukan kita yang memberi perintah kepada Yesus. Kita akan mendapatkan berkat jikalau kita melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bukan sebaliknya. Dan Kristus akan memberkati, Allah akan memberkati kita, Roh Kudus akan memberkati kita jikalau kita sepenuhnya taat terhadap perintah-perintah yang disampaikan oleh Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita berbicara berkat dalam konteks fakta pasal, maka kita harus mengingat bahwa berkat itu akan kita terima ketika kita melakukan firman Tuhan. Selama ini kita mendengar banyak khotbah-khotbah bahwa kita akan diberkati, pasti diberkati. Namun lupa menyampaikan bahwa di dalam teks kita harus melakukan firman Tuhan baru kita diberkati. Mari kita lihat di dalam Ulangan 28, di mana Ulangan 28 ini seringkali menjadi landasan bagi para pengkhotbah, bagi para pendeta untuk menyampaikan berkat-berkat Tuhan. Namun mereka lupa atau mungkin dengan sengaja tidak membacakan bahwa berkat itu sesungguhnya baru diberikan, akan kita terima jikalau kita taat. Mari kita baca Ulangan 28 yang secara umum berbicara tentang berkat. Namun di ayat 1-nya dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jikalau engkau dengan taat melakukan firman-firman-Nya, maka berkat-berkat yang seperti dinyatakan di dalam Ulangan 28 akan diturunkan, akan diberikan kepada umat. Jadi sekali lagi ada klausul bahwa berkat diberikan jikalau kita taat melakukan firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan fakta pasal. Dan di dalam teks-teks hukum perjanjian lama tentang berkat dan kutuk, semuanya sejajar dengan fakta pasal bahwa berkat diberikan jikalau kita taat melakukan firman Tuhan, jikalau kita setia melakukan firman Tuhan. Demikian sebaliknya, kutuk akan diberikan, kutuk akan dijatuhkan kepada siapa saja jikalau mereka tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, menolak untuk melakukan firman Tuhan. Demikian penjelasan saya tentang fakta pasal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.